Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari INTR. Kami akan mempresentasikan website kami dalam rangka keikutsertaan kami dalam ITVS Web Competition 2022. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Ilmi Faizan, selanjutnya Muhammad Akbar Asad Ishak, dan yang terakhir Muhammad Amharayadin. Kami bertiga merupakan mahasiswa dari Universitas Halu Oleo Kendari. Adapun judul dari website kami yaitu Sultra Spot dengan tagline The Other Spot of Sultra. Nah, apa sih Sultra Spot itu? Jadi, Sultra Spot merupakan sistem informasi mengenai tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi Tenggara, yang langsung terintegrasi dengan sistem pemesanan tiket sehingga dapat mempermudah akses ke tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Adapun masalah yang kami angkat pada Sultra Spot yaitu, yang pertama, masih banyak tempat-tempat wisata di Sulawesi Tenggara yang belum terekspos dan belum dikenal luas oleh masyarakat. Berdasarkan data dari sultra.bps.go.id, pada tahun 2017 terdapat 666 tempat wisata yang terbagi menjadi bermacam-macam kategori tempat wisata. Akan tetapi dari jumlah tersebut hanya beberapa tempat wisata yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Adapun problem yang kedua yaitu sistem pemesanan tiket yang ada di tempat-tempat wisata masih menggunakan sistem pemesanan secara manual. Nah, dari masalah tersebut, kami memberikan solusi yang pertama, sistem informasi tempat wisata, di mana kami akan menyediakan informasi-informasi mengenai tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Adapun solusi yang kedua yaitu sistem pemesanan tiket yang langsung terintegrasi dengan sistem informasi tadi, sehingga pelanggan bisa langsung melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Sutraspot dimanapun dan kapanpun. Adapun alur proses dari aplikasi ini akan terbagi tiga sesuai dengan tiga tipe user yang ada pada aplikasi Sutraspot. Yang pertama, tipe user pengunjung. Pengunjung merupakan wisatawan yang akan berkunjung ke salah satu tempat wisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Adapun untuk alur prosesnya, yang pertama, pengunjung akan login ke dalam aplikasi. Selanjutnya, pengunjung mencari tempat wisata tujuan dan menentukan jumlah pesanannya. Setelah pesanan dikonfirmasi oleh pengelola, pengunjung akan melakukan cetak invoice pembayaran untuk mencetak bukti tiket. Yang kedua, tipe user pengelola. Pengelola merupakan orang-orang yang mengelola tempat wisata atau event yang ada di Sulawesi Tenggara. Adapun untuk alur prosesnya, yang pertama, pengelola melakukan login, selanjutnya menambahkan data tentang wisata ataupun event, kemudian melihat daftar pesanan yang masuk untuk tempat wisatanya. Selanjutnya, pengelola melakukan konfirmasi terhadap pesanan yang masuk untuk tempat-tempat wisata yang dia kelola. Adapun tipe user yang terakhir yaitu admin. Admin merupakan orang yang mengelola seluruh data dari user yang ada. Untuk alur prosesnya, admin login kemudian mengelola data-data user yang ada, baik data pengunjung maupun data pengelola. Selanjutnya, kita akan melakukan demo aplikasi dari Sutraspot. Baik, ini merupakan landing page dari Sutraspot. Pada halaman ini, terdapat informasi mengenai apa itu Sutraspot. Selain itu, juga terdapat tempat-tempat wisata unggulan, di mana kami menampilkan beberapa tempat wisata sesuai dengan jumlah pemesanan tiket terbanyak yang ada pada aplikasi Sutraspot. Kemudian juga terdapat video iklan dari Sutraspot. Dan terakhir, terdapat kategori wisata, di mana kami menampilkan beberapa kategori wisata yang ada di Sulawesi Tenggara berdasarkan data dari sutra.bps.go.id. Adapun beberapa kategori yang kami tampilkan yaitu pantai, air terjun, pulau, dan pegunungan. Selain itu, website ini merupakan website multibahasa, di mana kita dapat mengganti bahasa sesuai dengan pilihan bahasa yang tersedia. Pada website ini terdapat beberapa pilihan bahasa, misalnya bahasa Arab, bahasa India, bahasa Inggris, dan beberapa pilihan bahasa lainnya. Adapun untuk cara kerja aplikasinya yaitu, yang pertama, pengunjung akan melakukan login pada halaman check-in. Pengunjung memasukkan username dan password. Setelah itu, pengunjung melakukan check-in pada aplikasi Sutraspot. Setelah login, pengunjung akan diarahkan ke halaman landing page. Kemudian, pada halaman landing page, jika telah login, akan muncul menu wisata, di mana jika kita klik, akan menampilkan seluruh tempat-tempat wisata yang ada pada Sutraspot. Pada menu wisata, terdapat kolom search untuk mencari tempat wisata tujuan. Misal, kita masukkan Bokori, maka akan muncul tempat wisata yang sesuai dengan query yang kita masukkan. Setelah kita klik, kita akan diarahkan ke halaman yang berisi tentang informasi-informasi lebih lanjut mengenai Pulau Bokori. Di sini, selain alamat dan nomor telepon, juga disediakan Google Maps untuk lebih memudahkan pengunjung ke tempat wisata tujuannya. Selanjutnya, ada menu event. Pada menu event, akan menampilkan daftar event yang ada di Sutraspot.
di mana sama seperti tadi, kita juga dapat mencari event yang sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita mengklik salah satu event, kita akan ditampilkan ke halaman yang menampilkan informasi mengenai event yang telah diklik tadi. Sama seperti wisata, juga akan ditampilkan alamat, nomor telepon, serta Google Maps untuk memudahkan pergi ke tempat tujuannya. Kemudian kita akan melakukan pemesanan tiket. Pertama, kita ke menu wisata. Selanjutnya, kita memilih tempat wisata tujuan kita. Di sini terdapat menu untuk menampilkan atau untuk memasukkan jumlah tiket yang akan kita pesan. Misal, kita memasukkan 5 tiket, kemudian kita mengklik lanjutkan untuk mengkonfirmasi pesanan. Pada halaman ini, terdapat preview tentang wisata yang akan kita check out. Di sini terdapat deskripsi singkat, kemudian harga, dan total pembayaran yang akan kita bayar. Selain itu juga terdapat kemana kita harus membayar, dalam hal ini nomor rekening tujuan untuk kita membayar. Selanjutnya kita mengklik tombol checkout dan melanjutkan. Kita akan diarahkan ke halaman ini, selanjutnya kita klik lihat pesanan saya. Pada halaman ini, kita dapat melihat semua orderan yang telah kita buat. Di sini dapat dilihat bahwa status dari orderan kita masih pending, karena kita belum melakukan pembayaran dan pembayaran belum dikonfirmasi oleh pengelola. Setelah melakukan pembayaran, kita dapat mengirimkan bukti transfer dengan cara mengklik ikon detail, kemudian kita memilih file bukti transfer yang telah kita lakukan. Setelah fotonya muncul, kita mengklik tombol kirim. Setelah itu, kita dapat melihat bahwa status masih pending, akan tetapi untuk payment-nya di sini tertulis payment atau sudah dibayar. Selanjutnya, kita akan login sebagai pengelola untuk melihat tempat wisata yang telah masuk orderannya tadi. Nah, ini merupakan halaman dashboard dari pengelola. Pada halaman dashboard terdapat informasi tentang jumlah pesanan yang masuk, kemudian jumlah event yang masuk, dan jumlah semua tiket yang telah terjual. Selain itu juga terdapat beberapa menu, misal yang pertama ada menu My Wisata, di mana pada menu ini kita dapat mengubah informasi tentang wisata yang kita kelola. Untuk merubah tempat wisata, kita dapat mengklik tombol edit data dan merubah informasi-informasi yang diperlukan. Selain itu, bagi pengelola event juga terdapat menu My Event, di mana jika kita mengklik menunya, kita akan ditampilkan daftar event yang kita kelola. Jika tidak ada, akan muncul bahwa data event tidak ditemukan. Untuk menambahkan data event, kita bisa mengklik tambah data untuk memasukkan informasi-informasi tentang event yang akan kita buat. Baik, pada halaman ini akan ditampilkan daftar orderan yang masuk pada tempat wisata yang dikelola, di mana kita dapat melihat bukti transfer yang telah dikirimkan oleh wisatawan tadi. Setelah mengecek bukti transfer, apabila sudah sesuai, kita dapat mengklik tombol konfirmasi untuk mengkonfirmasi pesanan. Setelah dikonfirmasi, status akan berubah menjadi sukses. Kemudian, selain mengonfirmasi pesanan, kita juga dapat mengonfirmasi untuk pesanan event, di mana terdapat pada menu event. Baik, setelah login sebagai pengunjung, kita akan membuka menu order dan melihat status pesanan yang telah dikonfirmasi tadi. Setelah dikonfirmasi oleh pengelola, status kita akan berubah menjadi selesai dan memiliki icon berwarna hijau. Untuk mengunduh bukti pembayaran, kita dapat melihat detail transaksi, kemudian akan muncul menu untuk unduh invoice, di mana ketika kita klik, kita akan mengunduh PDF berupa invoice yang telah kita bayar. Pada invoice terdapat informasi mengenai nama tempat wisata, harga tiket, jumlah tiket yang kita pesan, dan total yang telah kita bayarkan. Nah, ini merupakan halaman dashboard dari admin, di mana pada halaman dashboard admin terdapat jumlah total user yang ada pada Sutrasport. Selain itu juga ditampilkan jumlah tempat wisata yang ada pada aplikasi Sutrasport. Jika kita login sebagai admin, kita dapat melakukan pengelolaan terhadap akun-akun yang ada pada Sutrasport. Di mana yang pertama kita dapat melakukan pengelolaan terhadap akun-akun pengunjung. Ketika kita klik menu pengunjung, akan tampil tabel yang menampilkan seluruh akun yang ada pada Sutrasport. Pada menu ini kita dapat mengedit maupun menghapus akun-akun yang ada yang telah dibuat oleh pengunjung. Selain itu juga terdapat menu untuk mengatur akun dari pengelola. Sama seperti tadi, di sini kita juga dapat mengedit dan menghapus data-data yang dibuat oleh akun-akun pengelola. Nah, jadi ini merupakan fitur-fitur yang ada pada halaman admin. Nah, itulah tadi demo dari aplikasi Sutrasport. Secara keseluruhan, Sutrasport sudah siap di hosting dan digunakan sebagai sarana sistem informasi dan pemesanan tiket tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi Tenggara. Demikian presentasi kami, terima kasih atas perhatiannya. Sutrasport, the order spot of Sutra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.